menembus angka 13.900-an. Jadi yang terkuat di Asia, namun tetap waspada karena penguatan rupiah masih terbatas. Sang induk usaha merombak kerja secara radikal. Anak usahanya, Deutsche Sekuritas Indonesia, dikabarkan mundur sebagai anggota bursa. Sorotan lain kami hari ini, saudara, upaya pemerintah mengumpulkan pendapatan negara untuk membiayai APBN. Bersama saya, Pascal Siswari, Anda menyaksikan Kompas Bisnis, panduan bisnis yang independen, terpercaya. Mata uang Garuda akhirnya keluar dari angka 14.000. Bahkan kemarin rupiah jadi yang paling perkasa di kawasan Asia. Kemarin, saudara, rupiah ditutup di angka 13.935 per 1 dolar Amerika Serikat. Ini jadi yang terkuat selama 1 bulan terakhir. Bulan lalu, tepatnya pada tanggal 17 Juni, rupiah masih bertengger di 14.337 per dolar Amerika Serikat. Banyaknya sentimen positif membantu pergerakan rupiah kemarin. Dari dalam negeri, salah satunya adalah surplusnya neraca perdagangan. Namun, analis menilai penguatan rupiah masih terbatas, mengingat pergerakan ekonomi global belum bisa jadi sentimen baik untuk rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini penguatan rupiah akan berimplikasi pada ekonomi Indonesia secara makro. Apalagi rupiah selalu jadi patokan dalam merancang anggaran pendapatan belanja negara setiap tahun. Bahkan nilai rupiah saat ini berada jauh di atas perkiraan pemerintah yang mengasumsikan rupiah di kisaran Rp15.000 per dolar. Selalu ada faktor yang sifatnya ada di dalam kontrol Bank Indonesia, atau faktor penjelas yang berasal dari domestik, tapi juga ada yang berasal dari faktor luar negeri. Karena kalau kita bicara tentang supply demand dari currency ini, ada yang sifatnya juga faktual, ada yang sifatnya perception, psikologis mempengaruhi flow juga. Jadi kita akan lihat pemerintah tidak mengomentari setiap hari perubahan kurs gitu aja. Yang saya sampaikan adalah tren 1 tahun ini dan bagaimana implikasinya terhadap keseluruhan kerangka ekonomi makro kita.